Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sulfikar. Perkenalkan, nama saya Nur Azifadia Mustafa. Perkenalkan, nama saya Rahyani. Perkenalkan, nama saya Amanda Vanisha. Perkenalkan, nama saya Nurima. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai model perangkat lunak, yaitu model prototyping. Untuk lebih jelasnya, bisa dinonton videonya sampai habis ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu model perangkat lunak. Model perangkat lunak adalah representasi abstrak dari sistem perangkat lunak yang bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, atau merancang sistem sebelum implementasi nyata dilakukan. Model ini seringkali digunakan untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan konsep-konsep kunci dari sistem kepada pemangku kepentingan yang berbeda, seperti pengembang, klien, manajer proyek, dan lain-lain. Model perangkat lunak sering digunakan untuk tujuan analisis seperti verifikasi dan validasi sistem, dan menggunakan model pengembangan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau cacat dalam desain sebelum kode diimplementasikan, yang dapat mengurangi biaya pengembangan dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam beberapa pendekatan rekayasa perangkat lunak seperti model Driven Development (MDD), model perangkat lunak menjadi komponen utama dari proses pengembangan. Di sini, pengembangan membuat model sistem secara terperinci dan otomatis menghasilkan kode dari model tersebut. Hal ini dapat mempercepat pengembangan dan mengurangi kesalahan dalam implementasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model perangkat lunak prototyping. Model prototyping dalam pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan di mana prototipe perangkat lunak dikembangkan terlebih dahulu sebagai model awal yang dapat diubah dan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari prototyping. Pemahaman kebutuhan yang lebih baik dengan melibatkan pengguna dalam proses desain dan pengembangan. Pengembang dapat memahami lebih baik apa yang dibutuhkan pengguna, bahkan jika persyaratan awal tidak lengkap. Yang kedua, umpan balik cepat dalam berkelanjutan. Pengguna dapat memberikan umpan balik secara terus-menerus terhadap prototipe yang dikembangkan. Yang ketiga, penurunan risiko. Model ini memungkinkan deteksi masalah sejak dini. Dengan terus mengevaluasi dan mengubah prototipe, risiko kegagalan dapat diminimalkan karena permasalahan dapat ditemukan dan diatasi lebih cepat. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik antara pengguna dan pengembang. Prototipe memungkinkan pengembang dan pengguna untuk berkomunikasi lebih efektif karena pengguna dapat melihat dan merasakan produk yang sedang dikembangkan, bukan hanya membaca spesifikasi teknis. Selanjutnya, kekurangan dari model prototyping. Yang pertama, prototipe tidak selalu menunjukkan sistem yang sesungguhnya. Prototipe seringkali hanya menampilkan bagian-bagian dari sistem tanpa memperlihatkan aspek-aspek teknis lainnya, seperti skalabilitas, kinerja, atau keamanan. Yang kedua, kebutuhan untuk banyak iterasi, proses yang berulang-ulang. Ini bisa memakan waktu dan biaya yang lebih besar, terutama jika terlalu banyak perubahan dan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, ekspektasi pengguna yang tidak realistis karena prototipe seringkali hanya mencakup sebagian kecil dari sistem akhir. Pengguna mungkin mengharapkan bahwa sistem akhir akan memiliki semua fitur dari prototipe yang tidak selalu bisa dipenuhi. Nah, di sini saya akan membahas tahapan-tahapan model perangkat lunak prototyping. Langkah pertama, pengumpulan dan analisis persyaratan model pembuatan prototipe dimulai dengan analisis kebutuhan. Pada fase ini, persyaratan sistem didefinisikan secara rinci. Selama proses tersebut, pengguna sistem diwawancarai untuk mengetahui apa harapan mereka terhadap sistem. Langkah kedua, desain cepat. Pada tahap kedua adalah desain awal atau desain cepat. Pada tahap ini, dirancang sistem yang sederhana. Namun, ini bukanlah desain yang lengkap. Ini memberikan gambaran singkat tentang sistem pada pengguna dengan cepat membantu dalam mengembangkan prototipe.
Langkah ketiga, bangun prototipe. Pada fase ini, prototipe sebenarnya dirancang berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari desain cepat. Ini adalah model kerja kecil dari sistem yang dibutuhkan. Nah, langkah keempat, evaluasi pengguna awal. Pada tahap ini, sistem yang diusulkan dipresentasikan pada klien untuk evaluasi awal. Ini membantu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan model kerja. Nah, langkah kelima, menyempurnakan prototipe jika pengguna tidak puas dengan prototipe saat ini. Anda perlu menyempurnakan prototipe sesuai dengan masukan dan saran pengguna. Pada fase ini akan berakhir sampai semua persyaratan yang ditentukan pengguna terpenuhi. Setelah pengguna puas dengan prototipe yang dikembangkan, sistem akhir dikembangkan berdasarkan prototipe akhir yang disetujui. Langkah keenam dan yang terakhir, menerapkan produk dan memelihara setelah sistem akhir dikembangkan berdasarkan prototipe akhir. Sistem tersebut diuji secara menyeluruh dan diterapkan ke produksi. Sistem menjalani pemeliharaan rutin untuk meminimalkan waktu henti dan mencegah kegagalan skala besar. D. Contoh kasus nyata pada pengembangan sistem manajemen inventaris, yaitu sebuah perusahaan distribusi besar yang mengelola ribuan produk ingin mengembangkan sistem manajemen inventaris untuk melacak stok, mengelola pesanan, dan memberikan laporan penjualan dan stok. Pada awalnya, perusahaan memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali pemahaman tentang bagaimana antarmuka pengguna dan fungsional sistem yang diinginkan. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan pada umumnya, tetapi rincian teknisnya belum jelas. Langkah-langkah prototyping diterapkan. Yang pertama, penggunaan kebutuhan awal. Yang kedua, membangun prototipe awal. Yang ketiga, evaluasi oleh pengguna. Yang keempat, perbaikan prototipe. Yang kelima, literasi prototipe. Yang keenam, penyelesaian sistem. Baik, saya akan membahas contoh desain aplikasi pada model prototyping. Nah, desain aplikasi yang kami ambil yaitu aplikasi manajemen tugas atau task management app. Nah, tujuan aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mengelola daftar tugas mereka, mengatur prioritas, dan melacak kemajuan penyelesaian tugas. Nah, langkah-langkah prototypingnya yaitu prototype 1 atau sketsa awal. Pada tahap ini, desain awal aplikasi dibuat menggunakan sketsa sederhana atau wireframe. Nah, fitur yang ada yaitu layer utama atau daftar tugas yang perlu diselesaikan, tombol tambah tugas, yaitu pengguna dapat menambahkan tugas baru. Yaitu yang ketiga itu fitur filter, mengurutkan tugas berdasarkan kategori atau prioritas. Selanjutnya tugas yang telah selesai atau checkbox untuk menandai tugas yang telah selesai. Tools yang digunakan juga yaitu ada Figma, Sketch, atau bahkan kertas dan pensil untuk wireframe. Pada prototipe 2 yaitu interaktif. Setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna tentang sketsa awal, desain diperbarui dan dibuat lebih interaktif, namun tetap dalam bentuk prototipe yang belum sepenuhnya fungsional. Fitur yang diperkenalkan yaitu detail tugas. Pengguna dapat mengklik tugas untuk melihat detail lebih lanjut, seperti deskripsi, tanggal jatuh tempo, dan catatan. Yang fitur selanjutnya itu edit tugas, opsi untuk mengedit deskripsi tugas, tanggal, dan prioritas. Fitur selanjutnya pengingat, fitur pengingat untuk setiap tugas, dan status tugas, menampilkan status misalnya sedang dikerjakan, selesai, dan lain-lain. Fitur terakhir itu feedback pengguna. Pengguna dapat menguji antarmuka, memberikan masukan tentang kemudahan penggunaan dan efektivitas desain. Nah, pada prototipe 3, prototipe dengan fungsionalitas tinggi. Nah, berdasarkan masukan dari prototipe sebelumnya, desain diperbaiki dan fungsionalitas lebih mendalam ditambahkan. Prototipe ini semakin mendekati aplikasi akhir dan berfungsi hampir sepenuhnya.
Fitur yang diperkenalkan seperti sinkronisasi cloud. Pengguna dapat mensinkronkan daftar tugas antar perangkat. Kategori tugas menambahkan kategori tugas seperti pekerjaan, pribadi, atau sekolah. Antarmuka yang diperhalus. Desain grafis diperhalus dengan icon tipografi yang lebih jelas dan animasi transisi. Notifikasi push. Pengingat tugas melalui notifikasi push di perangkat. Nah, tools yang digunakan juga seperti Figma atau Adobe XD untuk desain interaktif, InVision untuk prototyping yang lebih canggih. Nah, pada prototype 4, pengujian akhir dan umpan balik. Prototype ini digunakan untuk pengujian lebih lanjut dengan pengguna akhir yang lebih banyak. Nah, masukan dari pengguna. Pengguna memberi umpan balik tentang kecepatan aplikasi, kegunaan, fitur, dan stabilitas. Misalnya, beberapa pengguna mungkin menginginkan fitur integrasi yang aplikasi kalender atau pelacakan waktu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.